中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sikap itu seolah-olah seperti langit dibanjiri dengan darah segar, tampak sangat menarik perhatian. Seluruh alun-alun itu sangat sunyi. Semua orang tercengang saat mereka melihat perubahan mendadak dari menara pemurnian Ki Langit yang berkilauan. Setelah 2 tahun, para siswa baru yang telah memasuki Akademi Batin kebanyakan tidak menyadari pertempuran hebat yang mengguncang dunia yang telah meletus di Akademi Batin saat itu. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat perubahan apapun di Menara Ravening Sky Blazing Sky. Penampilan tertegun terus sesaat sebelum mereka tiba-tiba terbangun oleh teriakan gembira liar yang bergema di seluruh langit. Semua orang yang belum pulih mengedipkan mata mereka sambil merasa bingung. Xiao Yan? Nama ini sepertinya sedikit familiar. Tentu saja, nama ini mungkin hanya akrab bagi siswa biasa, tetapi itu tidak terlupakan bagi sebagian orang. Segera, banyak tatapan kaget membawa ketidakpercayaan saat mereka berbalik ke arah menara pematrian Ki berkilau langit. Xiao Yan? Orang ini masih hidup? Dia benar-benar masih hidup. Suara ini tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Wajah keras Wu Hao yang biasa ditutupi dengan kegembiraan tak terkendali saat ini. Tatapannya menatap tajam pada pilar magma merah terang yang telah meletus dari atas menara pemurnian langit berkobar Ki. Suaranya menjadi agak serak karena kegirangannya. Xiao Yu di samping menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya. Tubuhnya yang cantik bergetar dengan lembut. Beberapa kelembapan bahkan melonjak ke matanya dalam kegembiraannya. Dia masih hidup. Dia benar-benar masih hidup. Tidak hanya para tetua di platform tinggi terpengaruh, tetapi bahkan acuh tak acuh yang dihadapi penatua pertama Sukian juga menggunakan tatapan tertegun untuk melihat pilar magma yang menembak langsung ke langit. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, agak linglung, suara barusan sepertinya Xiao Yan. Penatua pertama berkata, itu Xiao Yan. Tidak ada kesalahan saya mengatakan bahwa orang itu pasti tidak akan mati. Hahaha. Wajah Lin yang berubah menjadi merah terang dalam kegembiraannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memegang keyakinan untuk orang itu yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Meskipun Xiao Yan ditelan oleh api surgawi dan diseret ke bawah tanah yang tak berujung, dia dengan tegas percaya bahwa rekan keras kepala yang kuat pasti akan keluar sekali lagi. Meskipun keyakinan mutlak ini adalah sikap keras kepala yang agak bertele-tele, dia masih mempercayainya. Selain itu, dia melakukannya tanpa alasan sedikit pun. Bagus kalau dia tidak mati. Bagus kalau dia tidak mati. Tetua pertama tertawa. Meski wajahnya tampak tenang, nadanya juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan di dalam hatinya. Orang ini benar-benar tidak dapat diprediksi dengan akal sehat. Lin Xiuya dan Liu Qing saling bertukar pandang sebelum tersenyum sambil menghela nafas. Untung mereka masih tinggal di Akademi Batin. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melihat adegan mengejutkan hari ini. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan emosi yang berbeda, pilar magma yang telah meletus keluar dari puncak, menara pemurnian langit berkobar, tiba-tiba menggumpal dan segera pecah di udara. Sosok manusia perlahan muncul di depan tatapan semua orang setelah pilar magma pecah secara otomatis. Orang yang berada di tempat di mana magma itu memiliki kerangka tinggi dan mengenakan jubah hitam. Disertai dengan senyum hangat yang tergantung di wajahnya yang halus dan tampan, memberinya tampilan yang sangat tampan. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka melihat pemuda itu berjalan keluar dari magma tanpa cedera sedikit pun.
Segera setelah itu, mereka tiba-tiba tampak telah mengingat sesuatu. Semua tatapan tiba-tiba berubah ke arah patung di depan pintu masuk, menara penyulingan Sky Refining Blazing. Banyak suara orang yang menghirup udara dingin muncul satu demi satu di alun-alun. Sekarang, mereka akhirnya ingat siapa sebenarnya yang disebut Xiaoyan. Pemuda berjubah hitam itu tergantung di langit. Tatapannya perlahan menyapu kerumunan besar di bawah sebelum akhirnya melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Senyum diangkat dari sudut mulutnya saat dia tertawa dengan cara yang jelas dan keras. Hahaha, semua orang, Xiaoyan kembali. Apakah Anda menyambut saya? Anak kecil, sungguh tak terduga kita bisa bertemu lagi. Senyum tanpa sadar muncul di wajah Suqian saat dia tertawa keras setelah mendengar tawa yang jelas dari pemuda itu. Setelah lama tidak bertemu dengan Anda, penatua pertama menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia. Xiaoyan tersenyum. Dia melambaikan tangan dan magma merah terang di seluruh langit dengan aneh bergegas kembali dan dikembalikan ke pilar magma. Segera, pilar magma yang sangat besar tiba-tiba mengikuti menara pematrian Ki berkobar saat ia berhamburan di depan sejumlah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Momentum besar itu membuat pikiran seseorang gemetar. Tatapan mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih padat pada saat mereka melihat Xiaoyan. Dia benar-benar telah memaksakan kembali sebuah pilar magma yang sangat besar hanya dengan mengangkat tangannya. Postur ini yang kuat menyebabkan panas yang berapi-api muncul di mata banyak siswa. Inilah ranah yang mereka kejar. Jari kaki Xiaoyan menekan udara setelah mengusir semua magma. Cahaya perak samar muncul, dan tubuhnya melintas dan muncul di platform tinggi dengan cara seperti hantu. Semua orang di platform tinggi merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat kecepatan seperti hantu Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan saat ini tampaknya jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Anda sudah maju ke kelas doang? Kilau berkedip melewati mata Suqian saat dia tertawa. Dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiaoyan di masa lalu paling banyak berada di kelas Douling. Meskipun akhirnya dia bisa bertarung dengan seorang ahli Do Huang seperti Han Feng, mengingat penglihatannya, secara alami mengerti bahwa kekuatan itu tidak benar-benar milik Xiaoyan. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Xiaoyan benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri ketika menampilkan kecepatannya. Saya kira begitu. Xiaoyan menggosok kepalanya. Dia juga tidak terlalu yakin. Kali ini, terobosannya dicapai dalam keadaan tidak sadar. Oleh karena itu, dia tidak begitu jelas dengan kelas apa yang dia masuki saat ini. Mengapa Anda tidak membiarkan Lin Xiuya mencoba? Suqian tertawa. Dia juga cukup ingin tahu tentang tingkat apa yang telah dicapai orang ini, yang selalu membuat orang menyaksikan keajaiban setelah tidak melihatnya selama 2 tahun. Saya tidak dapat mengharapkan lebih banyak. Saat itu, saya akhirnya tidak berdebat dengannya. Xiaoyan tertawa pelan. Tatapannya terlempar ke arah wajah bersemangat Lin Xiuya di belakang Suqian. Tidak pernah berkelahi dengan Anda selalu menjadi penyesalan saya. Lebih baik saya menebusnya hari ini. Lin Xiuya tersenyum. Jari-jari kakinya menekan pada platform batu, dan tubuhnya bergegas turun sebelum akhirnya muncul di tanah kosong di alun-alun. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan mata bersemangat. Percakapan antara Suqian dan yang lainnya belum ditekan. Oleh karena itu, wajah semua orang segera menjadi gembira ketika mereka melihat Lin Xiuya meninggalkan diri dari platform. Dengan suara mengepak, semuanya mengelilingi tempat itu sampai tidak ada yang bisa lewat. Hampir tidak ada orang yang tidak tahu reputasi Lin Xiuya. Pendiri Wolf Ted. Meskipun dia saat ini tidak lagi terlibat dalam masalah, Gigi Serigala masih berdiri sebagai fraksi tingkat atas dalam Akademi Batin dengan mengandalkan reputasinya. Ada jarang orang yang berani menyinggung mereka.
Tentu saja, sebagian besar pikiran orang-orang adalah tentang menyaksikan kekuatan sejati Xiao Yan. Selama tahun-tahun ini, nama Xiao Yan sudah menjadi legenda di Akademi Dalam. Meskipun banyak orang secara lisan meneruskan pertempuran yang mengguncang bumi saat itu, beberapa siswa baru tidak dapat membantu tetapi membentuk keraguan di dalam hati mereka setelah mendengar banyak tentang hal itu seiring berjalannya waktu. Seorang siswa yang usianya sama dengan mereka saat itu benar-benar mampu mengalahkan ahli Do Huang setelah hanya tiba selama 1 tahun? Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Oleh karena itu, mereka secara alami sangat senang dan ingin mengalami pertempuran yang membuka mata. Apalagi sekarang mereka telah menyaksikan Xiao Yan muncul dan sudah akan berdebat dengan seorang ahli seperti Lin Xiuya pada saat dia melakukannya. Meskipun Lin Xiuya sudah menjadi penatua, dia masih memiliki reputasi yang sangat baik di antara para siswa beberapa tahun ini. Kekuatannya yang luar biasa juga menyebabkan beberapa siswa seperti Duri takut untuk menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, banyak siswa merasa bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk menjadi lawan Xiao Yan. Xiao Yan juga tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat kerumunan orang kulit hitam di bawah. Apakah aktivitas di tempat ini tidak terlalu besar? Anak kecil, saat ini, Akademi Inti bahkan lebih kompetitif daripada 2 tahun lalu. Ada banyak siswa berduri yang tak terhitung jumlahnya. Anda tidak ingin status Anda sebagai senior diragukan oleh teman-teman kecil ini, kan? Su Qian tersenyum dan berbicara. Usahanya untuk mendapatkan Xiao Yan dan Lin Xiuya untuk berdebat di depan umum adalah untuk membantu meningkatkan reputasi Xiao Yan. Saat ini terlalu banyak siswa baru. Orang-orang dari masa lalu cenderung mudah dilupakan. 2 tahun? Saya tidak mengharapkan itu sudah 2 tahun, sebenarnya telah lewat dengan pandangan. Xiao Yan tertegun dan dia tanpa sadar menghela nafas. Dia segera mengangguk dan tubuhnya melintas. Kali berikutnya dia muncul, dia secara mengejutkan sudah berdiri di depan Lin Xiuya. Xiao Yan, Anda adalah pemimpin, gerbang Pan, kami sehingga Anda lebih baik tidak kehilangan wajah kami. Saat ini, semua saudara di Pan Gate mengawasi Anda, pemimpin kami yang telah hilang selama 2 tahun. Xiao Yan baru saja menstabilkan tubuhnya ketika tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar medan perang. Dia terkejut sebelum mengikuti suara itu untuk melihatnya. Ada sekelompok besar massa hitam di panggung tinggi di luar alun-alun. Beberapa pemimpin dari kelompok besar ini secara mengejutkan adalah Wu Hao, Hu Jia, Zian, dan Xiao Yu. Sekelompok besar orang dengan tatapan panas berada di belakang beberapa orang ini. Pada saat ini, tatapan mereka membakar panas saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam di medan perang. Pada saat mereka bergabung dengan Pan Gate, mereka telah mendengar cukup banyak orang yang menggambarkan kisah-kisah ketika Pan Gate didirikan dan pendiri mereka. Oleh karena itu, Xiao Yan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, memiliki posisi megah di dalam hati mereka. Saya akan menyusul Anda semua nanti. Xiao Yan tersenyum ke arah Wu Hao dan yang lainnya sebelum perlahan berbalik ke arah Lin Xiuya yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Mata pihak lain dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa intens. Ekspresi semacam ini telah muncul di Xiao Yan di masa lalu. Sekarang, posisinya telah berubah. Su Qian tersenyum pada platform tinggi saat dia melihat 2 orang yang saling berhadapan. Dia bertanya, berapa banyak pertukaran yang menurut Anda Lin Xiuya akan dapat bertahan di tangan Xiao Yan? Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Itu lama kemudian sebelum seorang tetua bertanya dengan lembut, apakah penatua pertama mengacu pada prasyarat bahwa Xiao Yan telah menggunakan semua hal untuk meningkatkan kekuatannya? Kekuatannya sendiri. Su Qian menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berbicara, saya kira itu tidak akan melebihi 3 pertukaran. Semua sesepuh terkejut. Itu lama kemudian sebelum tetua itu tertawa kering,
Lin Xiuya saat ini adalah bintang 5 Do Wang. Akan sulit untuk mengalahkannya dalam 3 putaran bahkan jika itu adalah Do Huang biasa. Su Qian hanya tersenyum tanpa berbicara. Meskipun aura Xiao Yan agak aneh membuatnya sulit bahkan untuk merasakan kekuatan pembentuknya, dia masih bisa secara samar merasakan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini seharusnya agak menakutkan. Sementara semua orang kepala mengerumuni untuk fokus di tanah, Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat dan merasakan kekuatan bergelombang di dalam tubuhnya. Dia tertawa pelan, haruskah kita mulai? Ya? Lin Xiuya mengangguk. Aura ganas yang hanya ahli kelas Do Wang melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Xiuya. 2 tahun sudah memungkinkannya untuk benar-benar masuk ke dalam kelas Do Wang, dan bahkan membiarkannya naik lebih tinggi di dalamnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dipertimbangkan di sekitar tingkat menengah atas bahkan di antara para tetua. Sebuah douki hijau gelap melonjak keluar dari tubuh Lin Xiuya. Dia mengepalkan tinjunya dan longsword yang benar-benar teraglomerasi dari energi afinitas angin yang muncul. Longsword itu berayun secara acak dan pisau angin keluar dari itu, memotong bekas luka di batu hitam keras. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa Lin Xiuya hampir sepenuhnya bersenjata. Cahaya perak samar-samar terlihat di bawah kakinya saat suara gemuruh pelan terdengar. Seluruh tubuh Xiao Yan bergetar saat guntur gemuruh muncul. Ekspresi serius Lin Xiuya segera berubah sama seperti tubuh Xiao Yan yang bergetar. Dia dengan cepat menusuk pedang panjang dengan kasar ke arah punggungnya di tengah tatapan yang tercengang dari sekelilingnya. Pedang yang berisi angin ganas menusuk ke udara tetapi tempat itu kosong. Situasi seperti itu menyebabkan semua pori-pori di tubuh Lin Xiuya menjadi tegang. Dia telah jelas merasakan aura Xiao Yan muncul di belakangnya. Kapan kecepatan sesama ini menjadi begitu menakutkan? Sebuah pikiran berputar dalam cara yang seperti kilat di dalam hatinya. Meskipun kecepatan Xiao Yan cepat dan sengit di masa lalu, setidaknya ada beberapa jejak untuk diikuti. Namun sekarang, dia tampak tidak berwujud dan sulit dipahami. Tatapan Lin Xiuya dengan cepat bergeser ke segala arah. Matanya tiba-tiba menyusut sebagai longsword energi menghadapi depannya dan menembus ke depan dengan ganas. Para siswa sekitarnya benar-benar bingung karena tindik acak mendadak ini oleh Lin Xiuya. Apakah Xiao Yan tidak berdiri di tempat asli tanpa bergerak? Mengapa Lin Xiuya bertindak dengan cara yang gila tiba-tiba? Penglihatan seorang siswa biasa secara alami tidak bisa melihat misteri di balik tindakannya. Hanya mereka yang kuat samar-samar dapat menemukan bahwa sosok Xiao Yan yang tetap di tempat aslinya tampaknya agak ilusi. Beberapa dari mereka yang sensitif segera datang ke pemahaman yang tiba-tiba di dalam hati mereka. Itu benar-benar Aphtrimac? Apa jenis kelincahan dan kecepatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi yang membuat seseorang harus bisa meninggalkan bayangan setelah itu dengan cara sepi? Sekelompok api hijau gelap tiba-tiba muncul ketika longsword yang telah menembus ke depan dengan keras mencapai bagian tertentu dari udara. Ketika longsword ditembus ke dalam kumpulan api, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa longsword yang teraglomerasi dari energi, bahkan tidak banyak berjuang sebelum benar-benar terbakar habis oleh api hijau gelap. Saat longsword berubah menjadi ketiadaan, sosok hitam tiba-tiba muncul di depan tatapan tercengang semua orang seolah-olah itu telah diteleportasikan. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum pada Lin Xiuya. Tangannya yang berisi api hijau gelap tiba-tiba diperpanjang secara eksplosif dan langsung meraih ke arah leher yang terakhir. Webblade! Lin Xiuya menunjukkan pengalaman bertarungnya yang luar biasa pada saat kritis ini. Dia membentuk segel di tangannya dan energi di depannya beriak dengan cepat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi jaring energi hijau gelap. Namun, tangan Xiao Yan tidak berhenti bahkan sedikit ketika berhadapan dengan jaring energi ini yang ditutupi dengan pisau angin kecil. Tangannya terus meluas dengan cara yang sangat langsung. Dibakar oleh api hijau gelap itu,
Jaring pisau angin yang tajam segera menjadi seperti kertas tipis yang lemah karena merobeknya. Tangan Xiao Yan melewati jaring pisau tanpa perlawanan apapun dan perlahan berhenti ketika itu hanya setengah inci dari leher Lin Xiuya. Seluruh tempat itu sunyi. Semua orang menyaksikan Lin Xiuya yang tidak berani bergerak sedikit pun di bawah tangan Xiao Yan yang ditutupi oleh api hijau gelap itu. Shock diam-diam naik ke wajah mereka. Satu langkah. Seorang ahli bintang 5 Do Uang sebenarnya hanya bertahan untuk satu gerakan yang sangat sederhana di tangan Xiao Yan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.